Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Sri Utami Purnamasari dari Prodi Tadris Matematika semester 4B Institut Agama Islam Negeri Kediri. Nah, kemarin kan kita telah belajar macam polinom interpolasi. Yang pertama yaitu polinom Lagrange. Ya, kali ini kita akan belajar materi selanjutnya yaitu polinom Newton dan polinom Newton-Giorgiori. Langsung saja, interpolasi polinom Newton dan polinom Newton-Giorgiori. Yang pertama, polinom Newton. Polinom Newton Lagrange kurang disukai dalam prakteknya dikarenakan dua alasan, yaitu yang pertama, jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk satu kali interpolasi adalah besar. Interpolasi untuk nilai X yang lain memerlukan jumlah komputasi yang sama karena tidak ada bagian komputasi sebelumnya yang dapat digunakan. Alasan yang kedua, bila jumlah titik data meningkat atau menurun, hasil komputasi sebelumnya tidak dapat digunakan karena tidak adanya hubungan antara Pn-1x dan Pnx pada polinom Lagrange, sehingga polinom Newton dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan dari polinom Lagrange. Nah, selanjutnya adalah polinom linier. Meninjau kembali persamaan polinom linier atau lanjar, kita dapatkan bentuk persamaannya yang kemarin ya, yaitu P1x sama dengan A0 plus A1 x min x0, yang dalam hal ini A0 sama dengan Y0 atau fungsi x0 kita jadikan persamaan 1 ya, dan A1 sama dengan Y1 min Y0 per X1 min X0 sama dengan fungsi X1 min X fungsi X0 per X1 min X0 kita jadikan persamaan 2. Nah, persamaan ini merupakan bentuk selisih terbagi dengan A1 sama dengan fungsi X1, X0. Kemudian polinom kuadratik. Bentuk persamaan polinom kuadratik yaitu P2x sama dengan A0 plus A1 x min x0 plus A2 x min x0 dikali x min x1, atau dapat dinyatakan sebagai P2x sama dengan P1x plus A2 x min x0 dikali x min 1. Nah, A0 plus A1 x min x1 x0 tadi dapat juga P1 tadi merupakan P1x ya. Nah, nilai A2 dapat ditemukan dengan mengganti X sama dengan X0, sehingga diperolehlah A2 sama dengan Fx2 min A0 min A1 X2 min X0 per X2 min X0 X2 min X1. Kita jadikan persamaan 3. Nah, nilai A0 dan A1 pada persamaan nomor 1 dan persamaan nomor 2 tadi dimasukkan pada persamaan 3 sehingga diperoleh A2 sama dengan Fx2 min X0 per X2 min X0 min Fx1 min Fx2 per X1 min X0 dibagi X2 min X1. Nah, dengan aljabar persamaannya menjadi A2 sama dengan Fx2, X1 min Fx1, X0 dibagi X2 min X1. Demikian seterusnya, sehingga dapat membentuk polinom Newton secara bertahap, yaitu polinom derajat n dibentuk dari polinom derajat n min 1. Nah, tahapan pembentukan polinom Newton adalah yang P1x sama dengan P0x plus A1 x min x0 atau A0 plus A1 x min x0. Kemudian P2x adalah P1x plus A2 x min x0 dikali x min x1 atau A0 plus A1 x min x0 plus A2 x min x0 dikali x min x1. Dan seterusnya sampai P3x dan seterusnya. Nah, nilai konstanta A0, A1, A2 sampai dengan AN tadi merupakan nilai selisih terbagi.
karena terdapat rentang atau selisihnya ya. Dengan nilai A0 adalah fx0, A1 f titik x1, x0, A2 fx2, x1, x0 sampai dengan an, yaitu fungsi xn, x-1 sampai dengan x1, x0, yang dalam hal ini fungsi xi, xj sama dengan fungsi xi min fungsi xj per xi min xj. Nah, sampai dengan fungsi xn ya, sehingga fxn, xn min 1 sampai dengan x1 min fungsi xn min 1, xn min 2 sampai x min 1, x1, x0 dibagi xn min x0. Nah, dengan demikian polinom Newton dapat ditulis dalam hubungan rekursif sebagai rekurens dan basis. Nah, rekurensnya adalah Pn x sama dengan Pn min 1x plus x min x0 kali x min x1 sampai dengan x min xn min 1 fungsi xn, xn min 1 sampai dengan x1, x0, dan basisnya yaitu P0x sama dengan fungsi x0. Ya, dalam bentuk polinom yang lengkapnya sebagai Pnx sama dengan f x0 plus x min x0 fungsi x1, x0 plus x min x0 kali x min x1 fungsi x2, x1, x0 ditambah x min x0 dikali x min x1 sampai dengan x min xn min 1 dikali fungsi xn, xn min 1 sampai dengan x1, x0. Nah, karena nilai A0, A1, A2 sampai dengan AN merupakan nilai selisih terbagi Newton ya, karena terdapat selisih tadi, maka interpolasi Newton dinamakan juga polinom interpolasi selisih terbagi Newton. Nah, dari persamaan-persamaan tadi, nilai selisih terbagi Newtonnya dapat dihitung menggunakan tabel yang dinamakan tabel selisih terbagi. Nah, terdapat komponen dapat dilihat dari tabelnya ya. Terdapat komponen I, XI, FXI, kemudian selisih terbagi pertama, kedua, dan ketiga. Nah, untuk lebih memahami materi tadi, kita langsung pada contoh soal dan pembahasan. Nah, terdapat contoh soal, hitunglah F 9,2 dari nilai-nilai X, Y yang diberikan pada tabel di bawah ini dengan polinom Newton derajat 3. Terdapat komponen fungsi I, kemudian XI dan YI. Langsung ke pembahasan, kita dapat menggunakan tabel selisih terbagi. Nah, ada komponen yaitu selisih terbagi pertama, kedua, dan ketiga. Nah, bagaimana cara memperolehnya? Menggunakan fungsi yang pertama ini ya, kita menggunakan fungsi x1, x0, yaitu diperoleh dari fungsi x1 min fungsi x2 per xi min x2. Nah, fungsi x1-nya ini apa? Yaitu dari y1 ya. Y1 dari y1 berarti 2,197,225. Kemudian fx2-nya berarti dikurangi 2,251,292 dibagi x1-nya adalah 9,0 dikurangi x2 9,5 dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua juga sama menggunakan fungsi x2, x1. Nah, kalau yang terbagi kedua menggunakan fungsi x2, x1, x0 yaitu diperoleh dari f
X2, X1 tadi dikurangi f X1, X0 dibagi X2 min X0 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan 3 titik ya, berarti fungsi X3, X2, X1, X0 adalah dari fungsi X3, X2, X1 tadi dikurangi fungsi yang atas X2, X1, X0 dibagi X3 min X0. Nah, ini contoh cara menghitungnya tadi ya, dimasukkan pada tabelnya. Nah, ini tabelnya tadi berarti fungsi X2-nya adalah 2,25129 ya. Kemudian dikurangi f X1-nya berarti 2,197 225 per X2-nya adalah 9,5 dikurangi X1-nya 9,0. Nah, dihasilkan 0,108134. Nah, begitulah perhitungannya seterusnya mengikuti rumus yang tadi. Nah, untuk menentukan polinom Newtonnya ya berderajat 3 dengan X0 sama dengan 8,0 sebagai titik data pertama adalah menggunakan fungsi P3X. Jadi Fx sama dengan P3X sama dengan A0 plus A1 kali X min X0 plus A2 kali X min X0 kali X min X1 plus A3 kali X min X0 kali X min X1 kali X min X2. Nah, kita substitusikan sehingga memperoleh hasil taksiran nilai fungsi dari X sama dengan 9,2 adalah P3 9,2 sama dengan 2,219208. Sehingga F 9,2 sama dengan ln dari 9,2 menghasilkan 7 angka bena. Kemudian yang kedua adalah polinom Newton-Cersori. Polinom Newton-Cersori merupakan kasus-kasus dari polinom Newton untuk titik-titik yang berjarak sama. Untuk titik-titik yang berjarak sama tadi, rumus polinom Newton menjadi lebih sederhana. Selain itu, tabel selisih terbaginya pun menjadi lebih mudah dibentuk. Nah, dinamakan sebagai tabel selisih. Ada 2 macam tabel selisih, yaitu tabel selisih maju atau forward difference, dan tabel selisih mundur atau backward difference. Karena itu ada 2 macam polinom Newton-Cersori, yaitu yang pertama polinom Newton-Cersori maju dan yang kedua adalah polinom Newton-Cersori mundur. Nah, untuk yang pertama polinom Newton-Cersori maju. Nah, misalkan diberikan 5 buah titik dengan absis X yang berjarak sama, tabel selisih maju yang dibentuk dari ketiga titik tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Nah, sama juga ya, terdapat fungsi I, komponen I, XI, Fx, delta F, delta kuadrat F, sampai delta kuadrat F. Nah, lambang deltanya menyatakan selisih maju. Nah, dari yang pertama ya, dari F0. F0 ini diperoleh dari Fx0 atau sama dengan Y0. Kemudian notasinya adalah Fp sama dengan Fxp. Nah, untuk yang delta F, notasinya adalah delta Fp sama dengan delta P plus 1 min Fp, atau sebagai contoh dari delta F0 diperoleh dari F1 tadi dikurangi F0 ya, dari pengurangan atasnya. Kemudian delta kuadrat F notasinya adalah delta kuadrat Fp sama dengan delta Fp plus 1 min delta Fp. Nah, contohnya dari delta kuadrat F0 diperoleh dari delta F1 tadi dikurangi delta F0. Jadi pengurangan sebelumnya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah delta pangkat 3 F0. Notasinya adalah delta 3 Fp sama dengan delta kuadrat Fp plus 1 min delta kuadrat Fp. Nah, contohnya
di sini adalah delta pangkat 3 F2, diperolehnya dari mana? Diperoleh dari delta kuadrat F1 min delta kuadrat F0. Nah, sehingga diperoleh bentuk umumnya adalah delta N plus 1 Fp sama dengan delta N Fp plus 1 min delta N Fp dengan nilai N-nya adalah 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, penurunan rumus polinom Newton-Giorgiori maju didasarkan pada tabel selisih maju. Nah, ini rumus polinom Newton dari fungsi x1, x2 diperoleh dari fx min 1 min fx0 per x1 min x0 atau juga delta fx0 per h. H ini adalah pelambangan dari x1 min x0. Nah, dijadikan h atau sama dengan delta f0 per 1 faktorial dikalikan h. Nah, kemudian untuk fungsi 3 titik ya, 3 titik x1, x2, x0 diperolehlah delta kuadrat kali f0 per 2 faktorial dikalikan h kuadrat. Nah, sehingga diperoleh bentuk umumnya f xn, sama dengan x1, x0 adalah delta pangkat n fx0 per n faktorial h pangkat n sama dengan delta n f0 per n faktorial h pangkat n. Nah, penurunan rumus polinom Newton-Giorgiori maju. Dengan demikian, polinom Newton untuk data berjarak sama dapat dituliskan sebagai Pn x sama dengan f0 plus x min x0 delta f0 per 1 faktorial plus h dikali h plus x min x0 dikali x min x1 dikali delta kuadrat f0 plus per 2 faktorial h kuadrat plus sampai dengan x min x0 dikali x min x1 sampai dengan x min xn min 1 dikali delta pangkat n f0 per n faktorial h pangkat n. Nah, delta f0 1 faktorial h-nya ini diperoleh dari kita rubah dari fx 1 x2-nya kita ganti menjadi delta f0 per 1 faktorial h. Nah, jadi kita ganti fx2, x1, x0, nah x0-nya juga diganti menjadi delta kuadrat f0 per 2 faktorial h kuadrat. Begitu juga sampai dengan faktorial n gitu ya. Jadinya delta n f0 per n faktorial pangkat n. Persamaan ini dinamakan polinom Newton-Giorgiori maju, dapat dituliskan sebagai Pnx sama dengan Pn min 1x plus x min x0 kali x min x1 sampai dengan x min xn min 1 dikali delta n f0 per n faktorial h pangkat n. Nah, kemudian penurunan rumus polinom Newton-Giorgiori maju. Jika titik-titik berjarak sama dinyatakan sebagai xi sama dengan x0 plus IH dengan I-nya adalah 0, 1, 2 sampai dengan n dengan nilai x yang diinterpolasikan adalah x sama dengan x0 plus SH dengan S adalah elemen dari bilangan real. Maka persamaan polinom Newton-Giorgiori maju dapat juga dituliskan dengan parameter S sebagai berikut. Nah, dihasilkan Pnx sama dengan F0 plus S. Nah, per 1 faktorial delta F0 plus S kali X min 1 per 2 faktorial delta kuadrat F0 plus sampai dengan penambahan S min 1 dikali S min 2 sampai dengan S min N plus 1 per N faktorial dikali delta pangkat N F0. Kemudian yang kedua adalah polinom Newton-Giorgiori mundur. Polinom Newton-Giorgiori mundur atau Newton-Giorgiori backward dibentuk dari tabel selisih mundur. Polinom ini sering digunakan pada perhitungan nilai turunan derivatif secara numerik. Titik-titik yang digunakan berjarak sama, yaitu x0, x-1, x-2, sampai dengan x min n. Yang dalam hal ini perbedaannya ya, yang tadi kalau yang maju
Grigori maju adalah X0, X1, X2 sampai dengan Xn. Kalau jari-jari mundur semakin ke belakang, yaitu semakin mendekati nilai negatif, yaitu X0, X-1, X-2 sampai dengan X-n. Dalam hal ini, XI sama dengan X0 plus IH, dengan I-nya adalah 0, min 1, min 2 sampai dengan IN, negatif N, dan nilai X yang diinterpolasikan adalah X sama dengan X0 min SH, dengan S adalah elemen dari bilangan real. Nah, sebagai contoh, tabel selisih mundur untuk 4 titik diperlihatkan tabel sebagai berikut. Nah, keterangannya F0-nya ini dari mana? Fx F0 yaitu dari Fx0. Kemudian F-1 adalah dari Fx-1 dan seterusnya. Kemudian dari delta F. Delta F0 diperoleh dari F0 dikurangi F-1. Kemudian seterusnya. Nah, dari delta kuadrat F, contohnya delta kuadrat F0 diperoleh dari delta F0 tadi dikurangi delta F-1. Ya, dan yang terakhir dari delta pangkat 3F, contohnya delta pangkat 3F0 diperoleh dari delta K plus 1 Fi plus delta K plus I Fi sama dengan dari delta K Fi min delta K Fi min 1. Nah, penurunan rumus polinom Newton jari-jari mundur dikembangkan polinom Newton jari-jari mundur didasarkan pada tabel selisih mundur. Sama juga ya dengan jari-jari maju tadi, sehingga diperolehlah jika Fx0, X-1 itu Fx0 min Fx-1 per X0 min X-1, atau dapat juga delta F0 per H, atau delta F0 per 1 faktorial kalikan H. Jika 3 titik menjadi Fx0 min Fx-1 per X0 min X-1 dikurangi Fx-1 dikurangi Fx-2 per X-1 min X-2 dibagi X0 min X-2, atau lebih sederhananya adalah delta kuadrat F0 per delta faktorial H kuadrat, atau bentuk umumnya sebagai berikut menggunakan fungsi N gitu ya. X min N. Nah, selanjutnya dapat kita rumuskan Fx atau Pnx adalah dari sama seperti tadi, yaitu parameter X kita ganti menjadi parameter parameter S ya. Tadi seperti polinom Newton jari-jari maju, yaitu parameter S, sehingga diperolehlah Pnx sama dengan Fx0 plus S delta F0 per 1 faktorial ditambah S plus 1 delta kuadrat F0 per 2 faktorial ditambah sampai dengan S dikali S plus 1 sampai dengan S plus N-1 dikali delta N F0 per N faktorial. Nah, polinom Newton jari-jari mundur yang menginterpolasi N plus 1 titik data sebagai berikut. Pnx sama dengan sigma dari K sama dengan 0 sampai dengan N, kombinasi S plus K min 1, kemudian S dikali delta pangkat K F0, ataupun nulisannya dengan parameter S sebagai berikut. Nah, untuk lebih pahamnya, terdapat latihan soal. Soalnya sebagai berikut, diberikan 4 buah titik data dalam tabel, hitunglah F1,72 dengan menggunakan polinom Newton jari-jari maju derajat 3 dan polinom Newton jari-jari mundur derajat 3. Misalkan jumlah angka binanya yang digunakan adalah 7 digit dengan data tabel sebagai berikut. Nah, selamat mencoba. Nah, dari pembahasan materi tadi dapat kita simpulkan bahwasanya penambahan suku-suku polinom secara beruntun dapat dijadikan kriteria untuk menentukan tercapainya titik berhenti, dan tabel selisih terbagi dapat dipakai berulang-ulang untuk memperkirakan nilai fungsi pada nilai X yang berlainan. Maksudnya penambahan suku-suku yaitu apakah penambahan suku-suku yang lebih tinggi tidak lagi secara berarti memperbaiki nilai interpolasi atau malah menjadi
lebih buruk. Nah, itu tadi penjabaran dan pembahasan materi interpolasi polinom Newton dan polinom Newton-Virgiori. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video penjelasan tadi dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.